Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan anak. Bab 1406 sampai bab 1410. Ketika Malan mendengar apa yang dikatakan Xiao Changkun, betisnya masih berdenyut kesakitan. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Xiao Changkun, apakah kamu masih menggendongku untuk lari?" Xiao Changkun membalas, "Apa maksudmu menggendongmu? Aku akan lari, dan aku akan lari. Apakah aku ingin melapor kepadamu?" Malan mendengus dingin. "Separuh tubuhmu terkubur di loes, dan kamu masih berlari. Apa yang terjadi? Kamu sedang berlari. Apakah kamu masih ingin meremajakan dirimu sendiri?" Xiao Changkun berkata dengan tidak sabar, "Apakah itu ada hubungannya denganmu? Mengapa kamu begitu khawatir?" Setelah berbicara, dia melihat ke arah kruk yang ditempatkan di samping Malan di depan meja makan dan berkata dengan sinis, "Kenapa, kamu tidak bisa menggunakan kakimu sendiri? Jadi kamu tidak mengizinkanku, apakah kamu akan lari?" Ye Chen merasa pusing setelah mendengar ini, dan berkata, "Ayah, Ibu, kamu dua, tolong berhenti bicara satu sama lain. Jangan berdiri di depan satu sama lain, dan jangan menyerah pada siapapun." Xiao Curan sambil memasak mie, dia berkata tanpa menoleh ke belakang, "Suamiku, kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa selamat dari makanan ini. Mereka telah bertarung di sini selama lebih dari 1 jam, dan aku tidak dapat membujuk mereka lagi, Ma." Lan berkata dengan marah saat ini, "Aku tidak bermaksud mengganggu Xiao Changkun. Kuncinya adalah kata-kata orang ini terlalu menjengkelkan. Hal terburuk tentang saya adalah kaki ini. Kaki ini patah 2 kali. Dia tidak peduli sama sekali. Aku akan melupakannya. Aku masih di sini." Sinis. "Siapa kamu intimidasi?" Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Apa hubungan patah kakimu denganku? Aku tidak mematahkannya untukmu. Lagi pula, kamu hanya mencemoohku di sini. Aku sudah membicarakannya sejak lama, tapi aku tidak menyebut kakimu saat itu. Jangan terlibat dalam penculikan moral di sini." Malan berkata dengan marah, "Penculikan moralku? Xiao Changkun, kamu orang yang tidak berperasaan. Kamu lupa saat kamu dipukul oleh sebuah mobil yang diatur oleh Gao Junwei dan menjadi seorang lumpuh parah? Bagaimana aku bisa melayanimu di rumah sakit? Aku begitu sibuk untukmu. Bagaimana aku bisa tertinggal?" Xiao Changkun berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu pikir aku tidak tahu, saat aku terluka, siapa yang begitu sibuk mencari dokter ajaib saat dia berkata?" Xiao Changkun menunjuk ke arah Ye Chen di sampingnya dan berkata dengan keras, "Menantu laki-lakiku yang baik, Ye Chen, yang memberiku saya menemukannya. Jika bukan karena dia, saya akan masih terbaring di tempat tidur sekarang." Segera setelah itu, Xiao Changkun melihat ke arah Malan dan bertanya, "Kamu bilang kamu sangat sibuk? Apa yang sedang kamu sibukkan? Apakah kamu sibuk menipu putrimu dari ceknya? Apakah kamu pikir aku tidak tahu?" "Berhenti kentut, Malan." Adalah dia melepas celana pendeknya dan segera berteriak dan mengutuk, "Apakah kamu melihatku menipu cek putriku?" Xiao Changkun mengerutkan bibirnya, "Kamu masih berpura-pura kan? Di rumah sakit, dokter ajaib menyembuhkan saya, dan dokter mengatakan dia akan mengizinkan saya tinggal di rumah sakit selama 2 hari observasi lagi dan membayar lebih sedikit biaya rumah sakit. Apa hasilnya? Anda baru saja mengambil cek putri saya. Jika saya ingat dengan benar, jumlah di cek itu pasti setidaknya 170.000 hingga 80.000 yuan. Kan?" Malan tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Bagaimana membantahnya? Ekspresinya berubah menjadi hijau dan putih. Xiao Changkun mencibir kali ini dan berkata, "Jika aku mengikuti teladanmu, maka setelah kakimu patah, hal pertama yang akan aku lakukan adalah mencari putriku untuk menipu sejumlah uang. Tetapi kami, Xiao Changkun, bukanlah orang seperti itu. Kami adalah orang-orang yang berkualitas." "Berkualitas? Apakah kamu mengerti?" Malan sangat marah sehingga dia mengambil tongkat dan hendak memukul Xiao Changkun padanya. Mengutuk dan berkata, "Kualitas, saya meminta Anda untuk berbicara dengan saya tentang kualitas, dan lihat apakah kakimu tidak patah."
Ye Chen segera menghentikannya dan berkata dengan sedikit marah, "Oh, oke, kalian tidak bisa berkata apa-apa, kan? Kalian berdua baru saja menampilkan seni bela diri penuh tunjukkan di rumah segera setelah kamu sampai di rumah. Jangan lupa bahwa Curan dan aku masih di sana, ya." Ketika Malan melihat Ye Chen sedikit marah, dia segera tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, tolong jangan marah. Ini tidak ditujukan padamu. Itu semua ditujukan pada wanita jalang itu Xiao Changkun. Xiao Changkun awalnya ingin melawannya lagi." 2 kalimat. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Chen tampak tidak bahagia, dia hanya duduk sedikit lebih jauh dan bergumam, "Saya tidak berpengetahuan seperti Anda." Malan melotot dengan marah, dan Ye Chen berkata langsung pada saat ini, Oke, Bu, jangan terlalu keras kepala di sini. Ayo lakukan ini. Kamu pasti capek tinggal di rumah akhir-akhir ini untuk memulihkan diri. Bagaimana kalau aku minta temanku menyiapkan kartu VIP untukmu di Istana Buckingham besok? Mulai sekarang, kamu bisa pergi ke Istana Buckingham untuk spa setiap hari. Ini waktu yang tepat untuk bersantai dan melepas lelah. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan bersorak, "Ya Tuhan, menantu laki-lakiku sayang, apakah yang kamu katakan itu benar? Aku mendengar bahwa spa di Istana Buckingham adalah yang terbesar di Jinling. Spa termahal dan kelas atas menghabiskan biaya ribuan atau puluhan ribu dolar untuk proyek apapun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Istana Buckingham adalah hotel terbaik di Jinling. Spa dan hal-hal lain terintegrasi dengan hotel, jadi kualitasnya tidak boleh rendah. Tetapi uang tidak menjadi masalah, Tuan Chen, mereka kebetulan adalah milikku klien juga. Saya bisa menemuinya dan mendapatkan harga internal, dan mungkin dia bisa memberi saya tagihan gratis." "Oh, bagus sekali." Malan sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Anak baik yang baik hukum. Kalau begitu kamu bisa membantuku besok pagi. Bisakah kamu menghubungiku? Ibu benar-benar lelah dan kesal di rumah akhir-akhir ini. Jika aku bisa pergi ke spa lebih awal untuk bersantai, itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik dan mentalku, tapi itu mungkin juga membantu pemulihan kakiku." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda sekarang, tetapi premisnya adalah Anda berhenti berdebat dengan ayah di sini." Malan berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, menantuku yang baik, aku terlalu malas untuk mengenalnya. Aku akan menganggapnya serius di masa depan. Lihat saja dia dan aku, Malan, akan kalah." Ye Chen tidak membuang waktu, segera mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan suara WeChat ke Chen Zekai, dan berkata, "Tuan Chen, saya perlu menanyakan satu hal kepada Anda. Ibu mertua saya menginginkan bisakah kamu tolong atur kartu VIP untuk spa Istana Buckingham? Akan lebih baik jika semua item gratis." Chen Zekai langsung menjawab, "Tuan Ye, kartu VIP adalah masalah kecil. Mohon tunggu sebentar. Saya di sini. Saya akan mengirimkannya ke rumah Anda secara pribadi." Ye Chen kemudian berkata, "Tuan Chen, Anda tidak perlu pergi ke sana sendiri. Cukup atur seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda." Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, Anda sama-sama. Aku hanya harus keluar untuk melakukan sesuatu. Jika kamu melewati Tang Chen Yipin, aku akan segera mengirimkannya." Ye Chen tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengikuti jalan itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia bersikeras untuk mengirimkannya secara langsung, dia tidak memaksa dan berkata kepadanya, "Kalau begitu terima kasih atas kerja kerasnya, Tuan Chen." "Tuan Ye, Anda sangat sopan." Ketika Malan mendengar ini, seluruh wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, menantu laki-lakiku punya wajah, sayang." Dengan panggilan telepon ini, Chen Zekai dari Istana Buckingham secara pribadi akan mengantar para tamu terhormat. Kartunya jelek. Setelah berkata itu, dia buru-buru bertanya pada Ye Chen, "Menantu yang baik, bisakah kartu ini digunakan dengan santai tanpa mengeluarkan uang?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Seharusnya begitu. Kita harus menunggu sampai Tuan Chen mengetahui detailnya." Malan sangat senang sehingga dia sangat bahagia sehingga dia mengulurkan tangannya ke kiri dan ke kanan, tidak lupa untuk membuang ombak, seperti tikungan. Dia berkata dengan gembira, "Kebanyakan orang tidak bisa pergi ke spa di Istana Buckingham setahun sekali. Jika saya bisa mendapatkan kartu VIP gratis,
saya akan pergi setiap hari di masa depan. Saya mungkin sebaiknya pergi setiap pagi setelah makan malam dan kembali lagi di malam hari. Xiao Changkun mengerutkan bibirnya dan berkata, sebaiknya kamu pindah ke sana. Malan berhenti berdebat dengannya dan berkata sambil tersenyum, kamu pikir aku tidak mau? Jika kamu satu-satunya bajingan tua di rumah, aku pasti akan pindah ke sana. Aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia mengubah topik dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Tetapi aku masih memiliki anakku yang baik, menantu dan putriku yang baik di rumah. Jika tidak ada yang lain, aku harus membuatkan sarapan untuk menantuku yang baik setiap hari. Tidak seperti kamu hanya mengulurkan tangan dan membuka mulut. Tapi aku belum pernah melihatmu melakukan apapun demi menantu yang baik. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung merasa cemas dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia merasa tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk membantah. Di keluarga ini, meskipun aku tidak bertingkah seperti monster sepanjang hari seperti Malan, aku benar-benar belum memberikan kontribusi apapun. Aku memang menghasilkan banyak uang dari Zhang Ermao dengan membalik barang antik. Iku pikir ini bisa menjadi cara untuk menghasilkan banyak uang, tapi siapa sangka tidak ada lagi yang bisa dilakukan setelah itu. Zhang Ermao, bajingan kecil ini juga sangat terobsesi. Dia selalu ada setiap kali aku pergi ke jalan antik. Akibatnya, akhir-akhir ini, setiap kali saya pergi ke jalan antik, saya tidak dapat menemukan orang ini. Saya tidak dapat menemukan Zhang Ermao. Kemudian, saya membeli beberapa barang antik lagi dengan mentalitas mengambil barang yang hilang. Tapi pada dasarnya meskipun saya tidak kehilangan banyak uang, ketika saya pergi ke lembaga profesional untuk menanyakan harga barang yang saya belanjakan beberapa ribu yuan, orang hanya akan memberi saya 1 atau 2 yuan. Jadi pada dasarnya saya kehilangan banyak uang, tentu saja. Kemudian saya bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan saya sibuk dengan urusan asosiasi setiap hari. Meskipun saya berhasil dalam asosiasi, tujuan utama dari asosiasi semacam itu adalah untuk mendapatkan reputasi dan kualifikasi. Dalam hal menghasilkan uang, benar-benar tidak ada peluang. Jadi, Xiao Changkun memikirkannya dan menemukan dengan emosi di dalam hatinya, oh, sepertinya aku benar-benar loyo. Menantu laki-lakiku yang baik Ye Chen membelikanku mobil, membantuku berpura-pura menjadi keren, membantuku menamparkan wajahku, dan juga mengikutiku setiap hari. Usap pantatmu, tapi bagaimana denganku? Aku tidak melakukan apapun untuk itu. Dia. Untuk sesaat, Xiao Changkun merasa bersalah. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan canggung, Ye Chen, menurutmu apa yang cocok untuk ayah dalam situasi ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, ayah, apakah kamu tidak melakukannya dengan baik di asosiasi kaligrafi dan lukisan? Xiao Changkun menghela nafas, aku baik-baik saja, tapi bagaimanapun juga aku masih belum bisa menghasilkan uang. Ye Chen melambaikan tangannya, kamu dan ibu tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang, Curan dan aku menghidupi keluarga ini. Kalian berdua kita berdua bisa pensiun dengan tenang, atau melakukan sesuatu yang kita suka. Menurutku asosiasi kaligrafi dan lukisan itu sangat bagus, cocok dengan hobi kalian, dan juga bisa memupuk sentimen kalian dan mendapat teman baru. Jadi kenapa tidak ikut? Xiao Changkun berkata dengan malu-malu, aku selalu menumpang di rumah, dan ayah merasa tidak enak karenanya. Malan di samping mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, oh, Xiao Changkun, apakah kamu masih tahu bahwa kamu sedang menumpang? Menurutku kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Ini. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, Bu, kita semua adalah satu keluarga. Tidak ada yang namanya menumpang. Apakah kamu dan ayah harus pergi keluar untuk menjadi mandiri dan mandiri di masa depan? Malan melambaikan tangannya begitu dia mendengar ini. Dia berkata, oh, menantu yang baik, bukan itu maksud ibu. Ibu hanya berpikir tidak apa-apa jika Xiao Changkun tidak menghasilkan uang sepanjang hari, dan dia juga tidak melakukan pekerjaan rumah. Dia seperti orang yang lepas tangan. Itu tidak pantas. Meskipun Malan ingin mengejek Xiao Changkun, tapi dia tidak mau membawa dirinya ke dalam selokan. Jika Ye Chen benar-benar memintanya keluar dan mencari sesuatu untuk dilakukan, dia tidak akan memiliki kehidupan senggang yang baik di masa depan.
Xiao Changkun juga buru-buru berkata, "Baiklah, mulai sekarang, aku akan bertugas mengepel lantai, menyapu lantai, mengelap meja, dan membuang sampah. Semuanya akan menjadi milikku." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tapi dia tidak sopan kepada Xiao Changkun. Membersihkan juga lebih merepotkan, dan Ye Chen tidak terbiasa bertanya pada bibi yang tinggal di dalamnya. Lagi pula, dia telah tinggal di panti asuhan sejak dia berusia 8 tahun, dan dia tidak punya masalah dengan tuan tertua dan muda. Sekarang dia tidak terbiasa memiliki seseorang yang spesial untuk menemaninya melayaninya. Melihat Xiao Changkun berinisiatif mengambil alih pekerjaan rumah, Malan merasa hatinya sedikit lebih seimbang, jadi dia tidak repot-repot terus bertengkar dengannya. Sekarang dia menantikan kedatangan Chen Zekai, karena Chen Zekai berkata bahwa dia akan mengirimi Ye Chen kartu VIP spa Istana Buckingham, yang paling dia pedulikan saat ini. Beberapa menit kemudian, Xiao Churan memasak mie tersebut, mengeluarkannya dan segera merebusnya dalam air dingin, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk, menuangkan sup daging babi gorengnya sendiri dengan lumut bawang putih di atasnya, dan menaruhnya di atas meja bersama dengan sumpit. Ye Chen maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, cobalah hasil karyaku." Ye Chen menciumnya dengan penuh semangat dan memuji. "Baunya sangat harum, pasti enak." Setelah mengatakan itu, dia segera mulai melakukannya. "Cobalah." Rasa ini benar-benar tidak mengecewakan Ye Chen. Daging babi tumis dengan lumut bawang putih rasanya sangat enak. Lumut bawang putihnya sangat segar dan panasnya terkontrol dengan baik, sehingga rasanya enak. Perut babi dipotong dadu oleh Xiao Churan dan digoreng di dalam panci untuk membuat kaya akan rasa daging. Aroma asli dari garlic moss yang bercampur sangat menggugah selera. Apalagi mie-nya dimasak dengan pas, kekerasannya juga pas banget. Kalau dilihat sekilas kelihatannya dimasak dengan cara dicubit, lalu dimasukkan ke dalam air dingin dengan sangat teliti, sehingga mie-nya harum dan kuat. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji sambil makan. "Sayang, masakanmu di sini benar-benar enak, bagaimana kamu tidak tahu bahwa kamu masih memiliki keahlian yang bagus?" Xiao Churan berkata dengan sedikit malu, "Dulu kamu yang memasak, saya jarang memulai dengan dapur, karena Anda menyukainya. Saya pasti akan menemukan kesempatan memasak untuk Anda di masa depan." Ye Chen mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Itu sangat bagus. Tapi istriku, kamu jangan terlalu sering sibuk memasak. Bukankah proyek di Emgrand Group sangat sibuk? Kamu harus menjaga karirmu." Xiao Churan buru-buru berkata, "Aku akan mengatur penyesuaiannya, jadi jangan khawatir." Setelah itu selesai berbicara, dia memerintahkan, "Makan cepat. Jika mie di dalam panci tidak cukup." "Oke." Ye Chen makan 2 mangkuk besar mie, menyeka mulutnya, dan menghela nafas puas. "Istriku berhasil. Mie rebusnya benar-benar yang terbaik yang pernah kumakan." Xiao Churan tersenyum manis dan berkata, "Lain kali aku akan membuatkanmu mie rebus lainnya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali." Sama seperti dia berbicara, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Malan yang pertama bereaksi, dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, Tuan Chen pasti datang untuk memberikan kartu VIP, saya akan buka pintunya." Setelah selesai berbicara, orang itu berlari keluar. Ye Chen berdiri dan berkata, "Aku akan keluar dan melihat-lihat juga." Xiao Churan berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, ada tamu di rumah, ayo pergi ke ruang tamu untuk menyapa." "Oke." Xiao Changkun juga ingin mengenal satu sama lain. Chen Zekai segera mengikuti Ye Chen dan berjalan keluar. Begitu mereka bertiga tiba di ruang tamu, Malan sudah membuka pintu, dan Chen Zekai lah yang masuk. Pada saat ini, Chen Zekai berkata dengan sangat sopan, "Halo, Nona Ma, saya Chen Zekai dari Istana Buckingham." Malan sangat bersemangat sehingga dia buru-buru memberi ruang, memberi isyarat undangan, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Chen, silakan cepat datang, masuk, silakan masuk." Chen Zekai berkata dengan cepat, "Kalau begitu saya akan mengganggu Anda, Nona Ma." Setelah mengatakan itu, begitu dia masuk, dia melihat Ye Chen berjalan selesai, jadi dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Ye Chen." Dia mengangguk sedikit dan berkata,
saya minta maaf karena Anda harus pergi jauh-jauh. Chen Zekai tersanjung dan berkata, jika ini adalah tempat Anda jangan terlalu sopan padaku. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkan 2 amplop kelas atas yang dibuat khusus oleh Istana Buckingham, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, Tuan ya, ini adalah 2 kartu VIP spa tanpa batas dari Istana Buckingham. Itu adalah hadiah kecil untuk Nona Ma dan istri Anda. Melihat 2 amplop tersebut, mata Malan membelalak. Bagi wanita seusianya, yang terpenting adalah merawat tubuhnya. Terus terang, ini tidak lebih dari perawatan kulit seluruh tubuh dan manajemen tubuh. Pengelolaan tubuh merupakan hal yang tricky bagi banyak wanita parubaya. Lagi pula jika ingin bugar harus berolahraga sendiri, banyak orang yang malas atau kurang tekun sehingga lambat laun gagal untuk mengikutinya. Namun, perawatan kulit jauh lebih mudah. Ketika saya pergi ke salon kecantikan dan berbaring di tempat tidur, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Banyak gadis muda dengan kulit halus dan daging lembut akan menyambut saya dengan berbagai macam rasa tinggi. Produk perawatan kulit akhir, seperti menikmati pijatan dan merawat kulit di seluruh tubuh. Oleh karena itu, umumnya istri-istri kaya terutama senang pergi ke salon kecantikan dan pusat layanan kesehatan. Namun, harga spa kecantikan kelas atas ini sangatlah tinggi. Secara umum, perawatan seluruh tubuh akan menelan biaya setidaknya 5.000 yuan. Apalagi 5.000 yuan hanya biaya dasar, pertama durasinya tidak akan terlalu lama, dan kedua, merek produk perawatan kulit yang digunakan untuk perawatan relatif biasa saja. Secara umum, spa seluruh tubuh dengan merek perawatan kulit lini pertama harganya setidaknya puluhan ribu. Jika merek super lini pertama, seperti produk perawatan kulit kaviar yang diberikan Ye Chen kepada Malan, maka harga saat itu mungkin mendekati 100.000. Ketika Malan baik-baik saja di masa lalu, dia tidak memiliki kepercayaan diri atau kekuatan untuk pergi ke Istana Buckingham untuk perawatan spa. Saat ini, Chen Zekai langsung mengirimkan kartu VIP dalam jumlah tak terbatas ke tempat-tempat teratas seperti Istana Buckingham, tanpa batasan jumlahnya. Ini sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan perawatan kulit Malan dalam satu langkah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, Xiao Churan sangat malu dan berkata, Tuan Chen, saya sangat malu menerima hadiah semahal itu. Chen Zekai tersenyum dan berkata, Nyonya Ye, sama-sama, ke Istana Buckingham, ini adalah hanya 2 kartu VIP. Bukan apa-apa, tapi Tuan Ye telah banyak membantu Istana Buckingham kita. Jika Tuan Ye tidak menyesuaikan Feng Shui untuk kita, Istana Buckingham pasti sudah bangkrut sejak lama. Apa yang dikatakan Chen Zekai hanyalah omong kosong, tapi Xiao Churan, Xiao Changkun, dan Malan mempercayainya. Lagi pula, menurut mereka, alasan Ye Chen menjadi Master Ye di Jinling adalah karena dia tahu Feng Shui. Begitu banyak keluarga kaya dan berkuasa yang meminta bantuannya, dan tidak ada yang salah dengan perkataan Chen Zekai. Namun, Xiao Churan masih merasa bahwa usahanya tidak dihargai. Jadi dia berkata dengan bijaksana, sebenarnya, saya sangat sibuk setiap hari dan tidak punya waktu untuk pergi ke spa. Bagaimana kalau Anda mengambil kembali kartu ini? Sebagai untuk yang satu lagi, aku akan memberikannya padamu dulu. Terima kasih untuk ibuku. Ye Chen berkata sambil tersenyum saat ini, sayang, jangan mengabaikan hal kecil ini. Aku tidak akan membicarakannya jika kamu punya waktu. Kamu dan ibumu akan menyimpan kartu itu satu persatu jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika kamu punya waktu, kamu bisa langsung pergi. Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja berkata kepada Chen Zekai, Tuan Chen, lain kali Anda pergi untuk memeriksa Feng Shui Istana Buckingham, Anda tidak perlu membayar saya lagi. Chen Zekai segera mengerti dan berkata dengan sopan, lalu mengapa Anda begitu malu, Tuan Ye? Ye Chen melambaikan tangannya, ini sopan santun. Sebagaimana mestinya, saya akan menerima kartunya. Tuan Chen tidak boleh mengabaikan masalah ini lagi. Chen Zekai kemudian meminjam keledai itu menuruni lereng dan berkata, karena jika demikian, maka saya akan melakukannya lebih baik bersikap hormat daripada menuruti perintahmu. Pada saat ini, Xiao Changkun, yang telah diam sepanjang waktu, berkata dengan rasa malu, ngomong-ngomong, Tuan Chen,
Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda, mungkin. Chen Zekai sedang sibuk. Tuan Xiao, tolong beritahu saya. Itu saja. Xiao Changkun terbatuk 2 kali dan berkata, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Jinling kami ingin mengadakan pameran seni dalam waktu dekat. Tempatnya belum ditentukan, semula kami ingin ke Paviliun Zhenbao. Namun bagian depan Paviliun Zhenbao setelah kasus penculikan dan pengeboman, warga sedikit panik dengan tempatnya. Jika tetap memilih Paviliun Zhenbao, tidak ada yang akan melihatnya. Jadi saya ingin tahu apakah ada tempat yang cocok di Istana Buckingham yang bisa kita ajak bekerja sama, Zekai. Chen He tersenyum dan berkata, tidak masalah, kami memiliki beberapa ruang perjamuan di Istana Buckingham, dan ada juga Taman Langit. Jika tidak, sebaiknya saya ambilkan Taman Langit untuk Anda gunakan. Xiao Changkun berkata dengan penuh semangat, oh, bukankah salah jika melakukan outsourcing ke Taman Langit? Jika Anda memilih tempat itu, apakah akan menimbulkan masalah bagi Tuan Chen? Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada yang menimbulkan masalah. Langit tamannya luas dan gaya dekorasinya tinggi. Pasti bisa menaikkan level pameran seni, Tuan Xiao tidak perlu terlalu sopan. Xiao Changkun tiba-tiba berkata dengan semangat, oh, terima kasih banyak, Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, dia merasa sedikit tidak yakin. Pertanyaan, ngomong-ngomong, Tuan Chen, apakah Anda memiliki perkiraan jumlah untuk biaya taman gantung ini? Chen Zekai tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Xiao, ku dengar kamu sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Xiao Changkun merasa malu. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya posisi yang salah, tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Chen Zekai berkata dengan serius, sungguh luar biasa bisa duduk di posisi ini. Tuan Xiao tidak harus terlalu rendah hati. Setelah itu, dia menambahkan berkata, karena Tuan Xiao adalah wakil presiden eksekutif lukisan dan asosiasi kaligrafi, maka masalah ini adalah tanggung jawab saya. Tentu saja, saya tidak dapat memungut biaya untuk itu. Ayo lakukan ini, Tuan Xiao akan memberitahu saya waktu spesifiknya nanti. Saya akan biarkan orang menyiapkan tempat dan memberikannya pada kaligrafi dan asosiasi lukisan gratis. Xiao Changkun berkata dengan heran, Tuan Chen, Anda telah banyak membantu kami. Sejujurnya, asosiasi kaligrafi dan lukisan kami relatif ketat akhir-akhir ini, dan biayanya adalah kompresi. Chen Zekai langsung mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Xiao Changkun, dan berkata sambil tersenyum, jika asosiasi kaligrafi dan lukisan memiliki kegiatan di masa depan yang memerlukan tempat atau bahkan sponsor, Tuan Xiao dapat menghubungi saya langsung. Oh, terima kasih banyak. Iya, Xiao Changkun tersanjung dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Pada saat ini, Chen Zekai melihat waktu dan berkata, oh, omong-omong, Tuan Ye, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Malan tampak tersanjung. Dia berkata, oh, Tuan Chen, Anda sudah mengenal saya sekarang, dan Anda harus datang ke sini lebih sering di masa depan, kata Chen Zekai buru-buru dan dengan sopan, oke, Tuan Ye dan Nona Ma, silakan tinggal, saya akan pergi sendiri, itu saja. Ye Chen tidak sopan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan memberikannya padamu, begitu. Chen Zekai pergi, Malan tidak sabar untuk berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, bisakah kamu tunjukkan kartu VIP itu padaku? Marvin menyerahkan sebuah amplop dengan lancar. Malan membukanya dengan penuh semangat, dan ketika dia membukanya, dia menari dengan penuh semangat. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihatnya tersenyum. Larut malam, Su Ziyu mengobrol dengan keluarga yang bersemangat itu hingga larut malam, dan akhirnya kembali ke kamar yang disiapkan untuknya beristirahat. Begitu dia berbaring, dia tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen. Ketika dia memikirkan Ye Chen, hati kekanak-kanakannya dengan cepat meluap, dipenuhi dengan rasa malu dan fantasi kekanak-kanakan serta harapan untuk masa depan. Meskipun Ye Chen memiliki banyak koneksi dengan keluarganya, dan meskipun situasi Ye Chen sendiri juga sangat istimewa, Su Ziyu tetap tidak berkecil hati sama sekali.
karena baginya, menemukan Ye Chen sudah setengah dari perjuangan. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik. Namun, jika Anda ingin sukses sepenuhnya, jalan yang harus ditempuh mungkin masih panjang. Namun, tidak masalah berapa lama durasinya, Su Ziyu merasa dia bisa menunggu perlahan atau memperjuangkannya perlahan. Saat perhatiannya teralihkan, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dia tanpa sadar bertanya, "Siapa itu?" Suara Su Zifei terdengar, "Ziyu, ini aku." "Saudaraku," Su Ziyu buru-buru berkata, "tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia segera bangkit dan mengenakan pakaiannya. "Kenakan gaun tidur Anda lalu buka pintunya." Dia memandang Su Zifei di luar pintu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja selarut ini?" Su Zifei melihat sekeliling dan dengan sengaja merendahkan suaranya dan bertanya, "Ziyu, bisakah kamu masuk dan berbicara?" "Ini nyaman." Su Ziyu mengangguk, mengira kakaknya ingin memberitahunya sesuatu karena mengkhawatirkannya, jadi dia segera memberi ruang dan mengundang Su Zifei masuk. Dia tidak tahu bahwa selama dia diselamatkan oleh Ye Chen, kakaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Su Zifei diam-diam mendatangi Su Ziyu di tengah malam hanya dengan satu tujuan, yaitu mencari tahu apa yang dialami Su Ziyu dan ibunya selama ini dan siapa yang menyelamatkan mereka. Saat berada di meja makan, dia juga mendengar ibunya berbicara tentang proses spesifik yang dia lalui, yaitu versi cerita di mana orang misterius menyelamatkannya tetapi tidak pernah muncul. Meski tidak ada celah logika yang jelas, Su Zifei selalu merasa ada yang tidak beres. Selain itu, kakek Su Chengfeng merasa bahwa kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan dermawannya yang menyelamatkan dirinya dan saudara perempuannya di Jepang. Jadi dia berpikir untuk bertanya kepada Su Ziyu secara pribadi untuk mengetahui apakah dia bisa mengungkapkan kata-katanya. Begitu dia memasuki kamar Su Ziyu, Su Zifei bertanya dengan prihatin, "Ziyu, kamu tidak terlalu menderita akhir-akhir ini, kan?" "Tidak." Su Ziyu tersenyum terharu dan berkata, "Saudaraku, saat makan malam meja bukankah kita semua mengatakannya ketika kita masih muda, saya tidak terlalu menderita. Sebaliknya, saya makan dan tidur setiap hari dan berat badan saya bertambah banyak. Alangkah baiknya jika saya tidak melakukannya." Su Zifei menghela nafas lega dan menghela nafas. "Aku hanya takut kamu akan menderita. Bagaimanapun, ini adalah kecelakaan mobil yang besar, dan sulit untuk terluka sedikit pun." Su Ziyu mengangguk dan mengikuti perkataannya, "Sebenarnya ini masalah sepele. Lagi pula kami sudah mengaturnya. Kami memiliki tim medis yang sangat profesional." Su Zifei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ziyu, dari mana asal-muasal orang misterius yang kamu katakan selamatkan kamu dan ibumu? Mengapa mereka diam-diam menyelamatkanmu, dan mereka juga memperlakukanmu dengan diam-diam? Dunia luar tidak menerima kabar apapun." "Aku tidak tahu," Su Ziyu berkata. "Aku tidak bisa memastikannya. Lagi pula, aku tidak melihat siapapun, dan mereka tidak pernah memberitahu kami alasan mereka datang. Selamatkan kami." Su Zifei memandang Su Ziyu dan berkata dengan serius, "Ziyu, katakan yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan bahwa kamu tidak memberitahu di depan kakek dan yang lainnya di meja makan, Su?" Ziyu dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak. Apa yang saya katakan adalah situasi sebenarnya." Su Zifei mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, "Ziyu, bisakah orang itu siapa yang menyelamatkanmu dan ibu menjadi dermawanmu?" Kata-kata Su Zifei yang tiba-tiba membuat Su Ziyu sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan buru-buru menyangkal, "Bagaimana mungkin? Saya mencoba segala cara untuk menemukan dermawan saya tetapi tidak dapat menemukannya. Selain itu, dermawan saya harus berada di Jepang, dan dia tidak akan datang ke Jinling." Su Zifei terus mengamati ekspresi Su Ziyu, dan dia menemukan bahwa ketika dia menyebutkan dermawannya tadi, ekspresi Su Ziyu jelas sedikit terkejut, dan gugup, dan penolakannya selanjutnya juga memiliki sedikit kesan untuk menutup-nutupi. Berdasarkan pemahamannya terhadap adiknya, dia hampir yakin kalau adiknya berbohong. Orang yang benar-benar menyelamatkan dia dan ibunya seharusnya adalah dermawan yang menyelamatkan dia dan saudara perempuannya di Kyoto, Jepang. Memikirkan hal ini,
Su Zifei tiba-tiba menjadi gugup. Dermawan itu adalah Master Top dengan kekuatan luar biasa. Dia dengan mudah membunuh beberapa ninja top sendirian tanpa terluka. Kekuatan semacam ini hampir mustahil untuk dilawan oleh keluarga Su, jika dia benar-benar menyelamatkan ibu dan Ziyu. Itu membuktikan kalau dia sendiri ada di Jinling. Dengan cara ini, hilangnya paman kedua dan ayahnya juga akan ada jawabannya. Selain dia, tidak ada kemungkinan lain. Kalau dihitung seperti ini, maka dia meskipun dia menyelamatkan Ma dan Ziyu, dia mungkin berada di sisi berlawanan dari keluarga Su. Jadi, Su Zifei memutuskan untuk memberikan lebih banyak detail. Dia menghela nafas pelan saat ini, menatap Su Ziyu, dan berkata dengan sedikit kecewa, "Ziyu, kami tumbuh bersama dan selalu memiliki hubungan yang baik. Kami juga mengalami hidup dan mati bersama di Jepang. Saya adalah kakak laki-laki, saya memiliki 10 juta pemikiran untuk kebaikan Anda sendiri. Jadi apa yang harus Anda sembunyikan dari saya?" Ketika Su Ziyu mendengar ini, dia merasa sedikit bersalah, dan nada suaranya menjadi semakin tidak pasti. "Ragu-ragu, saudaraku. Aku tidak." Su Zifei bertanya padanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir saudara itu bodoh? Mengapa aku tidak bisa melihatmu setelah bertahun-tahun? Dalam keadaanmu saat ini, kamu adalah jelas-jelas berbohong." Saat dia berbicara, Su Zifei berkata tanpa daya, "Hei, katakan padaku, apa yang bisa kamu sembunyikan dariku tentang masalah ini? Dermawanku bukan hanya dermawanmu, dia juga dermawanku. Dia juga menyelamatkan hidupmu. Saya tahu kamu ingin membalas kebaikanmu padanya, dan aku juga ingin membalas kebaikanmu padanya. Jika dia benar-benar menyelamatkanmu dan ibu lagi kali ini, maka keluarga Su kita berhutang 4 nyawa padanya. Jika ada kesempatan, aku harus berlutut dan berterima kasih padanya secara langsung. Tetapi jika Anda terus menyembunyikannya di sini, apakah saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada dermawan saya secara langsung di masa depan?" Pertahanan psikologis Su Ziyu tiba-tiba runtuh. Karena dia tidak menyadari bahwa kakaknya Su Zifei telah memulai penculikan moral. Tiba-tiba, dia mengalami dilema. Di satu sisi, dia berjanji pada Ye Chen untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Tetapi di sisi lain, saudaranya sepertinya sudah menebak garis besar masalahnya, dan mengatakannya sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Setelah memikirkannya, Su Ziyu berpikir, karena saudara laki-laki saya sudah menebak ini, saya akan mengkonfirmasi tebakannya agar tidak membuatnya tidak bahagia. Adapun informasi lebih lanjut tentang dermawan saya tidak akan mengungkapkannya. Jadi, dia tidak punya pilihan tetapi untuk mengatakan, "Saudaraku, tebakanmu benar. Orang yang menyelamatkan aku dan ibu memang adalah dermawan kita." Jantung Su Zifei berdetak kencang, seperti yang diharapkan. Jiang masih sangat tua, kakek belum pernah melihat dermawanku. Jadi dia bisa menebak itu dia. Jika dia tidak mengingatkanku, aku khawatir aku tidak akan memikirkannya. Ini sama sekali. Jadi dia dengan sengaja. Berpura-pura Zuo terlihat sangat bersemangat dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, ini memang dermawan saya, hebat, Ziyu. Kapan kamu akan membawa saya menemui dermawan saya? Saya harus berterima kasih padanya secara langsung." Ziyu berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, saya tidak tahu di mana dermawan saya." Su Zifei bertanya dengan heran, "Apa maksudmu? Apakah kamu tidak melihat dermawanmu?" Su Ziyu berkata, "Saya melihatnya. Tetapi dermawan saya tidak mengungkapkan apapun dan meminta saya dan ibu saya merahasiakannya. Saya bahkan tidak tahu siapa dermawan saya, dan ibu saya serta saya memang dibatasi secara fisik oleh dermawan kami. Kebebasan. Kami tidak tahu informasi lebih lanjut." Saat dia mengatakan ini, dia takut Su Zifei tidak akan mempercayainya. Jadi dia menambahkan, "Dermawan saya adalah orang yang sangat misterius dan tidak mau mengatakannya apapun. Kamu juga tahu ini, ketika dia menyelamatkan kita berdua untuk pertama kalinya. Apalagi informasi identitasnya, dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada kita. Mungkin Master Top seperti ini memiliki temperamen seperti itu." Su Zifei mendengar ini, aku merasa kecewa. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Su Ziyu. Karena dermawan itu memang sangat rendah hati dan berpenampilan dingin,
dan dia tidak mau meninggalkan petunjuk apapun kepada orang lain. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, menurut saya, dermawan saya pasti ada di Jinling. Lalu kita bisa terus mencari keberadaannya. Kali ini cakupannya jauh lebih sempit dari sebelumnya. Saya pikir kita harus bisa menemukan beberapa petunjuk, Su. Ziyu takut saudaranya akan melihat petunjuknya. Jadi dia juga berpura-pura setuju dan mengangguk berulang kali. Saudaraku, kamu benar, saya baru saja memikirkan hal ini. Sejak saat ini saya dapat mempersempit cakupannya ke sebuah kota di Jinling. Bagaimana kalau mencari kota di Jinling? Seharusnya lebih mudah bagi dermawanku. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, tetapi kita harus tetap bersikap rendah hati dan tidak mencarinya secara besar-besaran. Lagi pula, dia berada tepat di depan hidung dermawan kita, dan dia tidak ingin kita menemukannya. Jika dia ditemukan, jika dia menyadarinya, dia mungkin akan marah dan bahkan mungkin meninggalkan Jinling. Su Zifei juga setuju dengan kata-kata Su Ziyu dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir tentang ini, saya akan menemukan jalan. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Su Zifei berkata kepada Su Ziyu, Ziyu, kamu pasti lelah juga, jadi tidurlah lebih awal, mari kita diskusikan apa saja besok. Su Ziyu mengangguk. Oke, saudara. Su Zifei berdiri dan berkata, oke, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Su Ziyu mengirim Su Zifei ke pintu dan kembali ke tempat tidur. Berpikir dalam benaknya, Ye Chen masih tampak seperti dia, seluruh tubuhnya telah benar-benar tenggelam. Saat ini, Zifei kembali ke kamar dengan cemas. Hal pertama yang dia lakukan adalah segera mengirim pesan suara kepada kakeknya Su Chengfeng. Kakek, aku bertanya pada Ziyu. Aku menyelamatkan dia dan ibuku kali ini. Memang benar orang Tionghoa yang menyelamatkan kami berdua di Jepang. Su Chengfeng, yang awalnya tidak bisa tidur dan duduk sendirian di ruang kerja sambil minum teh. Setelah mendengar suara ini, dia tiba-tiba merosot ke kursi dan tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Dia bergumam di mulutnya, bagaimana orang sekuat itu bisa menjadi musuh keluarga Su? Mungkinkah karena aku menyinggung perasaannya atas perbuatanku pada Du Haiking? Tapi, apa hubungannya ini dengan Soude dan Soudao? Kenapa kamu menculik mereka? Orang itu menyelamatkan Ziyu 2 kali. Menurutku dia pasti memiliki hubungan dekat dengan Ziyu. Jika Ziyu marah padaku karena urusan ibunya, maka tuan misterius ini pasti akan dimanfaatkan olehnya di masa depan. Itu pasti akan merugikan saya. Terlebih lagi, bahkan jika keluarga He bersedia bekerja sama dengan saya lagi, saya khawatir itu hanya akan sia-sia. Orang ini kekuatannya tak terbayangkan. Bagaimana keluarga He bisa menandinginya pada titik ini? Su Chengfeng bahkan lebih ketakutan jauh di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir, mengapa saya tidak mengambil inisiatif untuk mengaku bersalah kepada Ziyu dan ibunya? Jika Ziyu dapat meredakan kebenciannya terhadap saya, mungkin segalanya bisa berubah. Tapi kemudian dia berpikir, tidak, ini sepertinya begitu salah. Bahkan jika Ziyu membenciku, dia tidak punya alasan untuk membenci ayah kandungnya. Ayah kandungnya dikirim ke Australia olehku dan tidak terlibat dalam kecelakaan mobil yang menimpa ibunya. Dia tidak punya alasan untuk membiarkan tuan itu menyerang ayahnya. Terlebih lagi, paman keduanya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi meski begitu, kedua orang ini telah menghilang satu demi satu. Jelas tidak mungkin Ziyu yang memerintahkannya. Dengan cara ini, seluruh masalah tampak berhubungan. Dengan saya berpikir secara berbeda sebelumnya, tuan misterius ini tidak boleh bertindak sepenuhnya berdasarkan kesukaan dan ketidaksukaan Su Ziyu. Dia harus bertindak berdasarkan kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri. Karena itu didasarkan pada kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri, dia mengincar keluarga Su, mengincar Soude dan anak kedua, pasti karena alasannya sendiri. Lalu pertanyaannya muncul lagi, kapan keluarga suku pernah menyinggung perasaannya? Su Chengfeng hampir sakit jiwa, dan dia masih belum bisa memahaminya. Ada sesuatu yang aneh di balik ini. Sekarang dia hanya merasa dirinya sangat tidak aman. Lagi pula, lawannya adalah makhluk yang bisa membunuh beberapa ninja top dengan tangannya sendiri. Jika mereka benar-benar datang ke rumah mereka, kemampuan pertahanan keluarga Su saat ini mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali.
Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Su Ansun. Begitu panggilan masuk, dia berseru dan bertanya, "Ansun, dari mana saja kamu, lingkungan?" Di sekitar Su Ansun agak bising. Mesin helikopter menderu keras, dan Su Ansun berteriak keras. Dia berteriak, "Tuan, saya menuju ke Mokeng. Masih ada sekitar 100 km jauhnya. Saya akan tiba setengah jam lagi." Su Chengfeng berkata dengan tergesa-gesa, "Ansun, ingatlah ini untukku. Tidak peduli apapun, keluarga He pasti ada di sini. Undang saya ke sini. Meskipun jumlahnya berlipat ganda berdasarkan 2 miliar, saya tidak akan ragu untuk membiarkan mereka memindahkan keluarganya ke Suzhou dan Hangzhou sesegera mungkin." Su Ansun terkejut, "Tuan, apakah terjadi sesuatu?" Su Chengfeng berseru. "Jangan banyak bertanya dulu. Ingat apa yang saya katakan, yang terbaik adalah membiarkan mereka berangkat besok pagi, dan saya akan mengirimkan pesawat besar untuk menjemput mereka bangun kalau begitu, oke?" Su Ansun merasa situasinya tampak agak mendesak, dan dengan cepat menjawab, "Kalau begitu saya akan mencoba meyakinkan He Hongsheng malam ini." Setengah jam kemudian, ketenangan kota gurun saat larut malam dipecahkan oleh helikopter yang terbang di ketinggian rendah dan cepat. Helikopter itu melaju kencang dan langsung menuju kompleks keluarga He. Saat ini, He Hongsheng sedang berdiri di halaman menunggu dengan mantel tipis. Su Ansun turun dari pesawat dan meneleponnya sebelum berpindah ke helikopter. Awalnya, He Hongsheng sama sekali tidak ingin melihat keluarga Su, meskipun dia hanya pengurus rumah tangga keluarga Su. Namun, Su Ansun berkata bahwa dia diutus oleh Tuan Su dan tidak melihat wajah biksu itu untuk melihat wajah Buddha. He Hongsheng merasa sedikit tidak yakin. Dia tahu betul bahwa meskipun keluarga He adalah keluarga seni bela diri dan secara alami pandai bertarung dan membunuh, itu sebenarnya bukan apa-apa di depan keluarga besar seperti keluarga Su. Sejak zaman dahulu, para jagoan silat telah mengabdi pada orang kaya, kecuali yang masih muda. Siapa yang berani memprovokasi orang kaya? Terutama keluarga seni bela diri seperti keluarga He, yang telah berdiri selama ratusan tahun, tidak akan berani menyinggung yang berkuasa. Jika tidak, jika pihak lain benar-benar kesal, fondasi keluarga He yang berusia ratusan tahun mungkin akan hancur total. Oleh karena itu, He Hongsheng juga merasa bahwa bagaimanapun juga, jika Su Ansun datang ke sini atas nama Tuan Su, dia tidak dapat langsung menyangkal wajahnya, tetapi setidaknya dia harus melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Selain He Hongsheng adalah He Yingquan, putra tertua dari keluarga He, merupakan kakak tertua dari He Yingxiu dan andalan generasi penerus keluarga He. Melihat helikopter mendarat perlahan, ekspresi He Hongsheng kurang lebih serius, berpikir bahwa dia harus mengolok-oloknya dan bersikap sopan kepada keluarga Su yang membunuh cucunya. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Di sisi lain, He Yingquan di samping mengingatkannya sebelum pesawat mendarat, "Ayah, ketika kamu bertemu Su Ansun, kamu harus mengendalikan emosimu dan jangan marah padanya." He Hongsheng merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Faktanya, dia juga tahu kalau dia tidak bisa marah pada Su Ansun. Namun perkataan putra sulungnya membuatnya semakin marah. Tapi dia tahu betul bahwa meskipun dia menahan amarahnya, dia tidak bisa berselisih dengan Su Ansun, jadi ini membuatnya semakin tidak nyaman. He Yingquan sudah menebak tujuan perjalanan Su Ansun. Keluarga Su datang ke keluarga He, dan mereka datang dengan tergesa-gesa, hanya untuk satu hal, mereka membutuhkan keluarga He untuk sesuatu. Faktanya, keluarga He tidak memiliki kemampuan lain. Jika keluarga He adalah sebuah toko, maka toko ini sebenarnya hanya memiliki satu produk. Ngomong-ngomong mirip sekali dengan penjual manisan House Loop di pinggir jalan. Kalau jauh-jauh datang menemuinya, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membeli manisan House Glutz? Oleh karena itu, dia tahu pasti bahwa Su Ansun datang ke sini kali ini untuk merekrut keluarga He kembali ke keluarga Su. Ini cukup sesuai dengan ekspektasinya, karena sejak keluarga He menarik diri dari keluarga Su dan sepenuhnya memutuskan kerjasama dengan keluarga Su, kehidupannya sebagai anak sulung menjadi sangat ketat. Keluarga He biasanya membekali generasi mudanya dengan pelatihan yang menghabiskan banyak uang, apalagi sekarang penghasilan mereka sudah terputus. Itu hanya hilangnya pendapatan,
Yang lebih konyol lagi adalah ratusan juta dihabiskan untuk mencari Surwoli. Meskipun beberapa ratus juta kedengarannya seperti uang yang banyak, jika Anda benar-benar ingin menggunakan uang ini untuk mencari seseorang di laut, itu tidak akan cukup untuk mengisi kesenjangan di laut, di mana lautnya, luasnya mencapai 70% dari luas permukaan bumi. Jika formasi kapal induk Amerika dilempar, 99% negara di dunia tidak akan bisa menemukannya, apalagi Surwoli belaka. Bersambung.